Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman games gadget. Nah, kali ini gue tambah seneng juga. Gue akan memversuskan dua buah HP dari brand yang berbeda ya. Yang dari satu dari Cina dan satu lagi dari Korea. Ya, mereknya itu ada si Xiaomi 14T. Kemudian yang dari Samsung Galaxy A55. Jadi kedua HP ini benar-benar selalu banyak yang dari teman-teman reviewer ya, dari YouTuber juga. Jadi kedua HP ini banyak yang mengadu ya, karena memang terutama Samsung ya, terutama Samsung itu memiliki daya tarik yang gua rasa nggak hilang gitu ya, karena ini Samsung ini kan udah bulan Maret 2024, tapi sampai sekarang bulan November ini tetap menjadi alternatif mid range yang bisa diandalkan ya teman-teman untuk Samsung Galaxy A55. Dan yang terbaru baru keluar di bulan, kalau nggak salah bulan September atau Oktober, ini Xiaomi 14T, dimana Xiaomi 14T ini juga suatu HP dari Cina yang bisa kita perhitungkan, karena memang selain dia dengan chipsetnya yang mumpuni ya, dari MediaTek, tapi juga memiliki suatu kamera yang bekerja sama dengan co-engineering dengan Leica, dan hasilnya itu benar-benar memuaskan ya teman-teman. Bagi kita yang masih awam tentang kamera ya, sama kayak gua gitu, jadi buat motret sekilas aja gitu ya, motret sekilas aja tuh udah cakep hasilnya. Oke, kita langsung aja, mungkin kita mulai dari memberikan untuk spesifikasi ya teman-teman, spesifikasi dari kedua HP ini. Nah, yang pertama adalah Samsung Galaxy A55 dan Samsung Xiaomi 14T. Kita nilai dari dimensi dan bobotnya. Secara tampilan ya memang ada perbedaan ya guys, dari tinggi, lebar, tebal ya guys, dan berat dari kedua HP ini berbeda. Jadi untuk beratnya, untuk Samsung Galaxy A55 ada 213 gram, kemudian bobot dari Xiaomi 14T itu 195 gram. Untuk ketebalannya itu untuk Samsung 8,2 mm dan Xiaomi 7,8 mm. Berdampak dengan pegangannya ya, solidannya dari kedua HP ini, gue ngerasa kalau secara solid memang Samsung lebih menang ya guys. Samsung lebih baik menurut gue. Kenapa? Karena ya bezel yang kembali tadi gue jelasin, bezelnya itu udah aluminium. Kalau Xiaomi masih polikarbonat, tapi ada ada kesamaan dari back covernya. Back cover sama-sama menggunakan kaca Gorilla Glass, tapi perbedaan Gorilla Glassnya untuk Samsung sudah Gorilla Glass Victus, kemudian tapi kalau untuk Xiaomi Gorilla Glass 5. Oke guys, kita lanjut untuk spesifikasi dari perbedaan dari Samsung Galaxy A55 dan Xiaomi 14T. Sama-sama menggunakan layar AMOLED, namun untuk Samsung menggunakan Super AMOLED 6,6 inch ya, resolusinya Full HD, sudah 120 Hz. Untuk kecerahan nitsnya itu 1600 nit. Kemudian untuk Xiaomi 14T hanya menggunakan layar AMOLED sebesar 6,67 inci, resolusinya sudah 1,5K, dimana sudah memiliki kerapatan pixel yang cukup tinggi ya guys, di 446 pixel. Kemudian refresh rate-nya udah 144 Hz.
Kemudian kecerahan maksimumnya di sini ada perbedaan yang sangat signifikan. Kalau untuk yang 14T kecerahannya mencapai 4000 nits dan Dolby Vision. Oke, kalau secara kasat mata memang untuk perbedaan dari layar Samsung dan Xiaomi 14T ini, yang saya rasakan itu layar untuk Samsung cenderung ke warm. Jadi tampilan kameranya, kemudian dari saat kita melihat aplikasi dan lain-lainnya itu memang Samsung itu cenderung AMOLED-nya yang ke arah warm. Nah, namun kalau untuk Xiaomi 14T itu ke arah cool ya teman-teman. Semuanya gua arahkan ke yang paling tersaturasi. Jadi karena gua suka layar yang gonjreng gitu ya. Tapi saat digeser ke saturasi dari sebelumnya bawaan pabrik itu memang gue lebih senang melihat warna di Xiaomi 14T. Jadi mungkin teman-teman ada yang bagusan Samsung lah gitu kan. Ya mungkin untuk kasus A55 ini gue lebih senang di 14T ya teman-teman. Karena gue ngerasa tuh di di Samsung Galaxy A55 itu warnanya kayak sedikit-sedikit warmnya terlalu berlebihan, dan kalau kita foto dengan kamera selfie itu kayak kelihatan pucat guys. Kalau untuk khusus Samsung A55 ya, karena gue udah pernah coba A55, A35, flagshipnya Samsung Z Flip, itu beda memang untuk hasil kameranya. Gue ngerasa untuk Xiaomi ini lebih bagus ya guys untuk fotonya, karena sudah dibekali co-engineering oleh Leica. Jadi saat kameranya bekerja, di sini kan ada pilihan vibrant dan authentic ya guys. Kalau gue lebih suka di vibrant ya untuk pewarnaannya ya, karena untuk yang vibrant tuh lebih gonjreng gitu ya. Kalau yang otentik tuh seperti kayak ada vignette-nya gitu di tengah, diterang gitu ya, tapi gue nggak terlalu suka sih. Kurang lebih gitu guys. Kalau untuk ya Samsung sayangnya gue nggak terlalu suka ya. Dari kamera depan, kamera belakang untuk foto kurang tajam aja, dan juga hasilnya kurang menarik ya guys, nggak kayak Xiaomi 14T. Tapi kalau dari segi foto memang Samsung seperti ketinggalan ya guys hasilnya. Kalau untuk video di perekaman 1080 30 fps, 4K 30 fps, dan 1080 60 fps itu semuanya bagus dan mulus. Kalau di Xiaomi itu masih ada ngedet-ngedetnya tuh guys, dari awalnya ngedet-ngedet, terus kemudian kadang-kadang ngedet-ngedet juga di tengah-tengah. Tapi kalau untuk Samsung dari awal, tengah sampai akhir video semuanya mulus dan OIS-nya bekerja dengan baik ya guys gitu. Cuman memang dari tampilan layar saturasinya memang lebih tinggi di Samsung A55, dan SDR-nya gue ngerasa lebih bagus juga ya guys. Oke, lanjut dengan dari chipset ya, segi chipset ya guys. Untuk chipset ini gue ngerasa bahwa Samsung agak ketinggalan cukup banyak ya guys. Karena Exynos 1480 ya sama-sama 4 nanometer, tapi untuk Dimensity 8300 ini 8300 Ultra ya, ini sudah cukup sangat bagus untuk kecepatan GPU-nya atau CPU-nya juga lebih baik menurut gua.
Karena apa ya, karena Exynos juga nggak tahu ya, gue sih kurang paham banget ya terkait dengan chipset ini. Gue masih awam banget, gue perlu belajar lagi untuk terkait dengan chipset. Tapi gue ngerasa dari Dimensity 8300 ini sangat mumpuni ya guys, apalagi kalian yang suka main game. Gue ngerasa bisa sangat puas main di Xiaomi 14T ini. Ditambah juga HP ini dipakai beberapa menit, 10-20 menit juga masih adem ya guys. Seperti itu untuk pengalaman gua di penggunaan Xiaomi 14T. Kemudian untuk pengecasannya ya, untuk di Xiaomi 14T itu sudah 67 watt, tapi Samsung masih di 25 watt ya. Masih udah ketinggalan zaman sih menurut gue pengecasan dari Samsung ini. Jadi untuk Xiaomi sudah cukup cepat ya guys, di bawah 1 jam sudah terisi penuh baterai dari si Xiaomi 14T ini. Semua kembali lagi ke teman-teman ya, butuhnya HP-nya yang seperti apa gitu ya. Kalau dari gua tadi gua sudah jelasin, gua perlunya kamera foto yang bagus, bodinya juga nggak terlalu berat gitu ya. Karena gue jarang video juga dan jarang ngegame ya gitu kan. Tapi untuk 8300 mungkin gua ngegame untuk beberapa tahun ke depan masih sangat mumpuni ya guys. Tapi kalau untuk secara kemewahan, looksnya premium, videonya bagus, silahkan ambil Samsung Galaxy A55. Oke, berikut itu adalah kesimpulan dari gua. Mungkin teman-teman ada yang bisa kebantu dari versus kedua HP ini ya, Samsung A55 dan Xiaomi 14T. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, gua akan buatin ya video versus HP yang lain gitu ya. Untuk rekomendasi yang lain mungkin teman-teman ada bisa ngasih saran, silahkan diketik di kolom komentar aja ya guys. Terima kasih udah subscribe, like, and share video gua. Mudah-mudahan teman-teman rezekinya semakin lancar dan kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Salam dari gua, Games Gadget, dan salam sehat buat kita semua.